Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada keluarga Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kemudahan, serta kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad. Nikmat yang tidak akan pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, kekal untuk selamanya. Semoga doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang kita baca setiap selesai salat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, semoga Allah menggolongkan kita hamba-hambanya yang syakirin, pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang ulama yang nama aslinya bukan Az-Zahabi. Nama aslinya adalah Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas bin Abdullah At-Turkmani Al-Fariqi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau terkenal dengan nama Az-Zahabi lantaran nama beliau dinisbatkan kepada ayahnya. Ayahnya adalah seorang pengrajin emas, dan emas bahasa Arabnya adalah az-zahab. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau pun juga berprofesi sebagai pengrajin emas, yang akhirnya nama inilah yang lebih dikenal sampai sekarang daripada nama asli beliau. Dan memang beliau pantas disebut Az-Zahabi, yaitu emas, lantaran ilmu yang beliau miliki. Salah satu di antara karya beliau yang kita angkat ke permukaan dan kita jadikan pembahasan rutin kita setiap bulan di Selasa pekan yang ketiga di Masjid Namira adalah kitab Al-Kabair. Kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di awal-awal kitab. Kita masih berada di muqaddimah kitab. Dari 7 poin yang kami telah sebutkan pada 2 pertemuan yang terakhir sebelumnya, maka 4 poin sudah saya jelaskan. Apa itu 7 poin dari muqaddimah kitab Al-Kabair? Yang pertama adalah definisi dosa. Mungkin ada 6 ya, ada 6. Intinya 6. Mohon maaf, bukan 7, 6. Yang pertama definisi dosa. Ini sudah kami jelaskan, tidak perlu kami ulang. Yang kedua dosa dan pembagiannya. Dosa dibagi menjadi berapa, lalu dalilnya di mana, itu pun juga sudah kami sampaikan. Yang ketiga, dan inilah yang terakhir yang kita sampaikan secara rinci. Apa itu? Kaidah-kaidah, rambu-rambu membedakan dosa besar dan dosa kecil. Dosa itu dikategorikan sebagai dosa besar, kaidahnya apa? Ini sudah kami sampaikan secara rinci. Malam hari ini kita akan memasuki poin keempat, Bapak Ibu. Poin keempat, 5 dan 6 terakhir. Jadi ada 6 poin, bukan 7 poin. Poin yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk pada poin keempat dari muqaddimah kitab Al-Kabair, yaitu indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Awalnya dosa itu kecil, dia bisa naik peringkat menjadi dosa besar, ada indikatornya, ada sebab-sebabnya. Nah itu ya, ini akan kita bahas ini. Apa saja? Kita langsung masuk saja materi kita. Di antara indikasi
dosa kecil menjadi dosa besar, awalnya kecil. Menjadi dosa besar, indikatornya ada 3 Bapak Ibu. Hanya 3. Apa itu? Yang pertama kata para alim ulama, jika dosa itu dilakukan secara terus menerus. Awalnya kecil, tapi kalau rutin dia lakukan, terus menerus dia lakukan, maka akan menjadi besar dosa itu. Awalnya syirik kecil, tapi kalau terus menerus dia enjoy melakukannya, maka dia akan berubah menjadi syirkul akbar, syirik besar, akan menjadi dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu semua dosa yang awalnya kecil, maka jika itu dilakukan terus menerus, maka dia akan menjadi besar. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Asy-Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saya langsung terjemahkan saja, tidak ada dosa kecil, saya ulang, tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Tidak ada dosa kecil kecuali kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kecuali disertai dengan istighfar. Artinya, dosa itu berawal dari kecil, apabila dia lakukan terus-menerus, ya akan menjadi besar. Bukankah yang namanya zina? Zina kan dosa besar. Bukankah yang namanya zina itu berawal dari melihat wanita yang bukan mahram? Baik itu yaitu melihat wanita di media sosial atau mungkin secara langsung. Awalnya zina mata. Awalnya. Ya, lalu kemudian mencoba ingin mengetahui nomor teleponnya atau HP-nya, lalu duduk bersama, ya, berkholwat, ya, berdua-duaan, lalu kemudian muncul zina tangan menyentuh. Lalu kemudian zina hati, ingin, rindu melakukan perbuatan itu. Terakhir, maaf, eksekusinya adalah zina farji atau kemaluan. Baru terjadi dosa besar. Awalnya adalah dosa kecil. Lalu akan beranjak kepada dosa besar jika ia lakukan itu terus menerus. Demikian pula mencuri dosa besar. Mencuri dosa besar karena ada ancaman kisos potong tangan, maka dia dosa besar. Awalnya mencuri dari apa? Berawal dari suka bohong, suka menipu orang, lalu dia mengambil harta hak orang lain. Semuanya berawal dari yang kecil dilakukan terus menerus. Ini indikasi yang pertama. Indikator yang kedua, yaitu dosa kecil menjadi dosa besar. Yang kedua adalah dia menganggap remeh dosa tersebut. Dianggap remeh. Mana dalilnya? Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Saya bacakan saja karena mengingat waktunya ya. Riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kitabnya saya bawa ini, jilid 4. Hadis nomor 2470. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Karena sesungguhnya ia bisa menumpuk pada seseorang hingga akan membinasakan dirinya. Suka nganggep remeh dosa, maka dia akan menumpuk menjadi dosa besar, ujung-ujungnya akan membinasakan dirinya.
Pak, Bu, maaf, jangan kaget. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam, beliau pernah bersabda, Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al Hakim dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 161 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru adzabil qabri minal baul." Kata Nabi, kebanyakan siksa kubur itu, kebanyakan orang itu disiksa dalam kuburnya karena disebabkan tidak berhati-hati ketika kencing. Meremehkan masalah najis. Gak paham tohara. Meremehkan masalah najis. Ujung-ujungnya azab kubur. Bahkan di dalam sebuah hadis yang saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar lah. Minimal hadis ini familiar di telinga kita. Yaitu hadis riwayatnya riwayat Ibnu Hibban. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis nomor 163. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Cerita singkatnya. Nabi berjalan bersama para sahabat. Famarorna ala qabraini. Kami melewati 2 pekuburan. Jadi Nabi bersama para sahabat ketika berjalan melewati 2 kuburan. Faqama faqumna ma'ahu. Beliau berdiri, maka kami pun juga ikut berdiri bersama beliau memandangi kuburan tersebut. Singkat cerita, apa yang terjadi? Kemudian paras wajah Rasulullah menjadi berubah, tidak seperti biasanya. Sampai-sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ujung lengan baju Rasul itu bergetar. Rinci ya dalam hadis ini. Sampai ujung lengan baju saja tertulis dalam hadis. Masya Allah para sahabat ini. Betul-betul memperhatikan apa yang terjadi menimpa pada Rasul. Lalu kemudian kami para sahabat bertanya. Fakulna. Malaka ya Rasulullah. Ada apa denganmu wahai Rasulullah? Bapak Ibu tahu apa jawaban Nabi? Faqala. Amma tasma'una ma'asma'u. Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Masa kalian tidak mendengar apa yang sekarang aku dengar? Fakulna. Kami menjawab. Wa madaka ya Nabi Allah. Memangnya apa wahai Rasulullah? Yang engkau mendengar sedangkan kami tidak mendengar. Qala. Nabi menjawab. Hadani. Rajulani. Yu'addabani. Fi kuburihima. Adaban syadidan fi dzambin hayyinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang yang ada di dalam kuburan ini sedang disiksa oleh Allah, sedang disiksa di dalam kuburnya dengan siksa yang sangat keras atas dosa yang mereka anggap sepele. Jangan meremehkan, jangan menyepelekan dosa. Bapak Ibu tahu dosa apa yang mereka sepelekan? Fakulna, maka kami bertanya, fima dzalik, dosa apa wahai Rasulullah? Mereka disiksa dengan azab yang keras atas dosa yang mereka sepelekan. Nabi menjawab, kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul wa kana al-akhar yu'dhin nasa bilisani wa yamshi bainahum bin namimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari 2 kuburan ini tidak bersuci dari kencing, enggak paham najis, enggak ngerti tohara, enggak ngerti hadas, najis dibagi berapa, hadas dibagi enggak paham. Sehingga meremehkan kencing sembarang tempat, ya, seperti itu. Ya, di pinggir jalan, bahkan ketika maaf buang air kecil, auratnya terlihat. Makanya maaf ini, saya sarankan kepada Bapak Ibu, mohon maaf ya, sekali lagi saya minta maaf ini, ya. Nabi itu Bapak Ibu sekalian, kalau buang air kecil, bukan buang air besar, buang air kecil, itu beliau berada di tempat yang jauh, sampai nggak kelihatan sahabat. Itu di dalam hadis Abu Dawud. Kata para sahabat, Nabi itu kalau buang air kecil, maka beliau pergi jauh sampai kita nggak kelihatan.
Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Maka mohon maaf katanya para alim ulama, tolong deh kalau mau buang hajat, buang air kecil, masuk dalam kamar mandi aja lah. Masuk kamar mandi. Jangan di orinoil, yaitu kencing yang sambil berdiri. Mau ndak mau, apalagi laki-laki. Bagian belakangnya dilepas kelihatan auratnya. Rasul aja cari tempat jauh. Seperti itu. Maka kita masuk aja kamar mandi, sekalipun antri misalnya. Yaitu masuk, supaya lebih selamat aurat kita. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya karena kencing kuburan satu. Sedangkan kuburan yang satunya diazab oleh Allah karena lisannya. Dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan menyebarkan namimah. Apa itu namimah? Adu domba, provokator. Ya, dalam riwayat yang lain beda, redaksi lain. Wa fi riwayati, riwayat yang lain, wa ma yu'adzabani illa fil ghibah wal baul. Keduanya diazab oleh Allah, keduanya tidak diazab oleh Allah kecuali karena dua dosa. Dosa ghibah, membicarakan aib orang, dan kencing kata Nabi. Maka dikencing disebut lagi oleh Nabi. Ini yang paling banyak, yaitu siksa kubur itu dirasakan oleh para penghuni kubur. Azab diberikan. Karena sesuatu yang mereka anggap remeh, sepele. Maka jangan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang nomor 2. Nomor 3. Terakhir. Dari materi yang materi yang keempat ini ya. Yang ketiga adalah indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Indikasinya ini. Yang melakukan perbuatan dosa tersebut adalah orang yang menjadi suri tauladan. Yang melakukan dosa itu adalah ustadz. Yang melakukan dosa itu adalah ulama. Yang melakukan dosa itu seorang tokoh. Lalu diikuti oleh umatnya. Diikuti oleh muridnya. Sehingga menjadi besar. Kenapa? Kita dengarkan hadis. Riwayatnya Muslim. Dalam Sahih Muslim. Nomornya 1017. Dari sahabat Mundhir bin Jarir. Dari bapaknya. Jarir. Radhiyallahu an. Dia berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Kana alaihi wizruha. Wa wizru man amila biha. Min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang jelek, ngajari orang jelek, ngasih contoh-contoh yang jelek, ya, maka dia akan mendapatkan dosa, dia sendiri dapat dosa. Karena dia telah mengajarkan kejelekan. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Semakin banyak. Makanya maaf. HP ini bisa menjadi ladang amal dan bisa menjadi pembuka dosa. Bisa. Sekali yang kita share. Itu adalah sebuah kebaikan. Kita punya grup itu jumlahnya 200. Kita sampaikan hadis Nabi, perkataan ulama yang baik. Hadis yang sahih, kita dapat pahala 200. Ternyata salah satu orang yang ikut di grup kita, punya grup lainnya juga. Di-share lagi. Kita dapat, nambah lagi. Terus, itu yang namanya amal jariah. Terus dapat. Tapi sekali yang kita share ini adalah dosa. Maaf. Ya, maaf. Sesaat lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Malam pertengahan Sya'ban. Nisfu Sya'ban, Kamis malam Jumat, besok lusa, malam nisfu Sya'ban. Memangnya apa Ustaz? Malam nisfu Sya'ban ini? Tuh, memang ada dalilnya, memang ada. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kata Nabi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi, lailatan nisfi min Sya'ban." Allah menampakkan dirinya kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah tampakkan dirinya. Sekalipun kita tidak bisa melihat Allah. Karena mustahil bisa melihat Allah di dunia.
Mustahil. Melihat Allah itu nanti di hari kiamat, terutama di surga. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi yang Allah berikan untuk penduduk surga. Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Saya ulang ya, hadisnya tadi. Allah menampakkan diri kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Yang menarik yang berikutnya. Kata Nabi berikutnya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Maka pada malam itu Allah ampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Malam ampunan. Kecuali dua orang. Dua orang yang malam itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Yaitu satu, li musyrikin. Nomor dua, yaitu au musyahinin. Yang pertama, musyrik, pelaku syirik. Yang kedua, musyahinin. Orang yang menyimpan permusuhan dengan orang lain. Orang yang masih punya dendam dengan orang lain. Orang yang qati'ur rahim, memutus silaturahim. Malam itu nggak dapat ampunan. Berarti Ustadz, berarti nanti malam Jumat itu yang kita lakukan apa Ustadz? Cukup istighfar. Cukup bertaubat, memperbanyak istighfar. Loh berarti amalan-amalan khusus tidak ada. Lah ini yang tadi saya sampaikan. Tolong jangan suka share sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu tahulah. Ya, jadi tidak ada satupun yang Nabi ajarkan untuk melakukan ritual-ritual tertentu pada malam nisfu Sa'ban. Yang ada perbanyak istighfar. Kalau kita punya masalah dengan orang, memang betul tidak harus menunggu Sya'ban. Kalau kita punya salah dengan orang, ya harus segera minta maaf. Tidak harus di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban itu bukan bulan yang identik bermaaf-maafan. Bukan. Kapanpun kita harus minta maaf. Tapi kalau kita baru ingat sekarang minta maaf. Kalau ada barang orang masih di kita, kembalikan. Mumpung belum Ramadan. Sehingga ketika masuk Ramadan, selesai. Hablum minan nas, tidak ada tanggungan. Tinggal kita mengoptimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hablum minallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kembali ke materi saya tadi, bahwasannya yang melakukan perbuatan dosa tersebut adalah orang yang dijadikan sebagai suri tauladan, dai, ustadz, yang dia mengajarkan yaitu sesuatu yang menyimpang, lalu diikuti oleh umatnya, maka dosanya bertambah banyak, bertambah besar. Ya, hati-hati, hati-hati. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian materi yang nomor 5. Poin kelima. Apa yang kelima? Dampak buruk perbuatan dosa dan maksiat. Nah ini dampak buruknya. Orang itu kalau suka melakukan dosa, apa dampak buruknya? Disebutkan oleh para alim ulama, di antara yang bisa kami sebutkan ya, dengan alokasi waktu yang masih tersisa, ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, dampak buruknya ini, dia terhalang mendapatkan ilmu syar'i. Orang itu kalau melakukan sebuah dosa, nggak mungkin dia punya ilmu syar'i, nggak mungkin. Orang yang ingin menghafalkan Quran, kalau masih melakukan dosa, jangan harap cepat hafal, jangan harap. Orang kalau kepingin mendalami suatu ilmu, ya ilmu agama, tapi dia suka melakukan dosa. Orang yang rajin taklim, rajin ngaji, tetapi dia suka melakukan dosa, jangan harap ilmu yang dia dapatkan itu berkah. Nggak mungkin. Kenapa? Kita dengarkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yaitu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "I'lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi." Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ketahuilah, ilmu itu adalah keutamaan. Ilmu itu keutamaan, dan keutamaan Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Enggak mungkin. Allah itu akan memberikan keutamaan ilmu itu kepada orang yang tidak melakukan dosa atau maksiat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi terhalang mendapatkan ilmu syar'i. Ini yang pertama ini ya, ini yang pertama. Ya, yang kedua, terhalang mendapatkan rizki yang halal. Nggak dapat. Bapak Ibu ingin tahu? Maaf.
Saya akan sampaikan sebuah hadis yang bikin kita merinding Bapak Ibu sekalian. Yaitu di antara hadis-hadis yang bisa kami sampaikan ini terkait rizki adalah hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bawa kitabnya. Nomornya 1698. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah hadis ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, perhatikan apa kata Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum baca sudah merinding saya. Kata Nabi, "Inna nafsan la tamutu hatta tustakmala rizquha." Kata Nabi, bahwasannya seorang manusia itu tidak akan meninggal, manusia itu tidak akan wafat sehingga rizkinya telah disempurnakan. Jadi kalau rizkinya sudah sempurna, maka sudah waktunya meninggal. Berarti orang kalau mati itu Ustadz, berarti dia sudah menghabiskan jatah rizkinya. Iya, rizkinya habis, ya sudah waktunya meninggal. Saya akan sebutkan cerita dari seorang masyayikh yang bernama Syekh Saleh Al-Maghamisi, hafizahullah ta'ala. Dalam sebuah khutbah bahasa Arabnya, ini kalau mau diterjemahkan, begini ceritanya. Dalam ceramah beliau, ini dalam bahasa Indonesianya begini. Beliau menceritakan dalam khutbahnya. Ada seorang laki-laki jatuh ke dalam sumur. Lalu dia berteriak minta tolong. Maka orang-orang yang ada di atas sumur segera mengeluarkan orang itu dari sumur. Dalam keadaan selamat. Tarik keadaan selamat. Untuk menenangkan orang ini, maka salah seorang dari mereka-mereka yang nolong itu menyodorkan segelas air untuk menenangkan dia. Karena dia baru masuk ke dalam sumur. Dikasih. Dan dia minum. Selesai. Begitu tenang. Kondisi keadaannya sudah tenang. Maka orang-orang yang menolong orang ini bertanya. Bagaimana ceritanya Anda ini bisa jatuh ke dalam sumur ini? Maka orang ini pun mulai bercerita. Bukan hanya bercerita, memperagakan bagaimana dia itu kok bisa jatuh. Dia pun berdiri di bibir sumur, jatuh lagi. Jatuh. Dan meninggal dunia. Katanya Syekh Saleh Al-Maghamisi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kenapa pada saat yang pertama itu diselamatkan dia hidup, keadaan sehat, hidup, kenapa? Jatah rizkinya satu gelas air masih ada. Begitu dia telah menghabiskan jatah rizkinya, jatuh kedua, halas, wafat. Berarti kalau begitu kesimpulannya, orang itu kalau meninggal, berarti dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Nah, pertanyaannya, lalu apa yang bisa menghabiskan jatah rizki yang halal? Salah satunya dosa. Loh kok bisa? Kita dengarkan perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Hilyatul Auliya di juz yang pertama, halaman 326. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma min mu'minin wala fajirin illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizquhu minal halal." Artinya, seorang mukmin yang beriman dan seorang yang fajir. Siapa itu fajir? Pelaku maksiat. Sudah ditetapkan oleh Allah rizkinya dari yang halal. Mukmin, fajir, jatah rizki yang halal, yang ngendon di langit. Lauhul Mahfud sudah Allah tetapkan. Mukmin, fajir. Lanjut. Fa'in sobaro hatta ya'tihi atahullahu ta'ala. Jika dia mau bersabar hingga rizki itu datang kepadanya, dia diberi, niscaya Allah akan memberinya. Orang itu kalau sabar nyari rizki, sabar mencari rizki, Allah akan beri. Allah akan beri. Berikutnya nih, ini yang bikin kita merinding. Wa in jaza'a fatanawalu syai'an minal harami naqasahu Allahu min rizkihi al halal. Namun jika dia tidak bersabar, lantas ia menempuh cara-cara yang haram, kepingin cari rezeki, kepingin dapat kerja, main suap.
Kepingin dapat rezeki, usaha lancar, pergi ke dukun. Pakai sesuatu yang digantungkan. Tamimah. Loh, syirik itu. Kepingin dia dapat uang, korupsi. Uangnya rakyat diambil. Tidak sabar cari rezekinya. Kepingin hidup enak, makan riba. Nipu sana, nipu sini. Yang penting oleh. Dia tidak sabar cari rezeki. Maka apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Niscaya Allah akan mengurangi jatah rezekinya yang halal yang masih ada di langit. Terus dikurangi. Habis waktunya inna lillahi wa inna. Selesai. Jadi jangan berbuat dosa. Karena dosa mengurangi jatah rezeki. Loh Ustadz, ulama-ulama kita yang meninggal itu Ustadz, masih muda usianya meninggal. Apakah itu dia melakukan dosa sampai rezekinya? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Nabi kan bilang salah satu tanda-tanda kiamat yaitu adalah dicabutnya ilmu syar'i. Yang dimaksud dicabutnya ilmu syar'i kata Nabi bukan hilang begitu saja, tetapi yang dimaksud dicabutnya ilmu syar'i, Allah wafatkan ulama-ulama ahlus sunnah sehingga yang bermunculan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang dijadikan rujukan untuk minta fatwa. Sedangkan dia memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan sehingga manusia penuh dengan kesesatan. Jadi kalau ditanya umat, Ustadz gimana ini? Ya ini tidak apa-apa. Padahal itu dosa. Tidak apa-apa. Karena yang ulama sunnah sudah diwafatkan dulu. Diselamatkan oleh Allah. Itu tanda-tanda kiamat. Beda sama ini kasusnya. Baik. Kembali ke materi kita Bapak Ibu ya. Bahwasanya ternyata yang bisa mengurangi jatah rizki kita. Yaitu adalah dosa dan maksiat. Maka jangan melakukan dosa dan maksiat. Sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya Nabi melanjutkan riwayat yang tadi, yang dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1694 itu begini kata Nabi, Innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi. Sesungguhnya rizki di sisi Allah, rizki di sisi Allah itu tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Semakin kita taat, semakin Allah memberikan rizki kepada kita. Makanya Jumat kemarin, saya kejebak macet. Dari rumah saya, yaitu tempat khutbah Jumat di daerah PP Legi. Saya tinggal di Kletek, sepanjang. Macet luar biasa. Demo besar-besaran, sopir. Ya Allah, gimana ini caranya sampai khutbah Jumat terlambat. Saya sampaikan pada khutbah Jumat, ya alhamdulillah takmirnya mau menunggu, ya. Semua masjid itu sudah khutbah kedua, saya baru datang. Karena kejebak dan takmirnya nggak siap ustadz badal, ustadz pengganti, nggak ada. Jadi saya mau nggak mau harus ditunggu. Saya sampaikan dalam khutbah, ketahuilah, rizki kita tidak diatur oleh undang-undang. Rizki kita, rizki saya dan panjenengan tidak diatur oleh pemerintah. Sekalipun minyak goreng mahal, LPG mahal, apapun sekarang serba mahal. Apalagi emas, dampak perang Rusia dengan Ukraina, semua mahal. Maka jangan khawatir, rizki kita diatur sama Allah. Taati Allah, lakukan amal soleh. Allah akan memberikan rizki. Rizki kita tidak diatur oleh undang-undang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan way out, jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, asalkan takwa kepada Allah. Ngapain demo? Banyak orang yang tidak Jumatan. Bayangkan, kejebak macet. Iya, seperti itu. Memperturutkan hawa nafsu, merugikan banyak orang. Hari Jumat lagi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi demo tidak bersumber dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demo, Rasul tidak pernah mengajarkan demo. Demo itu terjadi pada saat yang dilakukan oleh Khawarij. Dia menggulingkan Utsman bin Affan dan menggulingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah itu nggak ada lagi demo. Baru muncul di Perancis. Awal sejarahnya begitu. Khawarij pencetusnya. Oleh karena itu nggak usah ditiru perbuatan orang-orang Khawarij. Islam mengajarkan musyawarah, bukan demo.
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi rizki kita itu akan diberi oleh Allah, akan memberi kita rizki selama kita mentaati Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita semuanya, rizki yang halalan wa thayyibah, dan mudah-mudahan rizki yang barokah. Baik. Dan Bapak Ibu harus tahu yang namanya rizki itu Pak tidak identik dengan harta. Enggak. Katanya para ulama, huwa kullu man tantafi'u bihi mimma abahahullahu laka. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Sawaun kana malbusun, entah engkau diberi pakaian, wa au mat'umun, yaitu makanan, hatta zaujah, sampai pasangan hidup, rizq, itu rizki. Al-aulad, punya anak laki-laki. Wal banat, punya anak perempuan. Rizkun, rizki. Wasiha, sehat. Wasam'u, bisa mendengar. Wal akal, bisa berfikir. Itu rizki. Jadi rizki tidak identik dengan harta atau uang. Panjenengan bisa hadir di majelis ini juga rizki dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita rizki yang barokah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 3, dampak buruk. Dampak buruknya dosa nomor 3. Kan yang nomor 1 tadi gak dapat ilmu syar'i, terhalang mendapatkan ilmu. Yang nomor 2 terhalang mendapatkan rizki. Yang nomor 3 sekarang. Yang nomor 3. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 3 adalah bahwasanya orang itu kalau melakukan dosa, maka dosa dan maksiat itu warisan dari umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu lihat, umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Lalu kemudian setelah itu diantaranya lagi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan dengan banjir. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, dibinasakan oleh Allah dengan Allah kirimkan petir, angin topan 7 hari 8 malam. Itu. Kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, kaum Samud, di bumi hanguskan oleh Allah, yaitu dengan petir. Ya, 3 hari 3 malam. Petir itu masuk ke rumah mereka, sehingga mereka mati gosong bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom, habis. Negerinya mereka dibalik oleh Allah. Yang atas dipindah di bawah, yang bawah di atas. Dilempari batu dari neraka Sijil. Loh, coba. Kaumnya Musa alaihissalam, Fir'aun dan bala tentaranya, habis, tenggelam. Sebabnya apa? Dosa. Dosa. Makanya orang kalau melakukan dosa, itu warisannya umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah. Jangan ditiru. Itu warisan umat-umat terdahulu. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat misalnya, yaitu di dalam Al-Quranul Karim. Ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surat, yaitu suratnya surat Al-An'am, ayatnya ayat 6, surat nomor 6, ayatnya ayat 6. Kita dengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat nomor 6, ayatnya ayat 6 pula, yaitu kita dengarkan murotalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
Kita dengarkan terjemahannya. Allah berfirman, tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Karena dosa. Oleh karena itu maka mari, yaitu apabila kita pernah melakukan dosa, kita segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir penutup, ya, karena bulan depan kita libur kajiannya yang Ba'da Isya ini. Maka kita tutup kajian kita materi nomor 6. Poin ke-6. Apa poin ke-6? Tips, kiat-kiat agar dosa tidak berulang. Apa kiat-kiatnya supaya kita tidak terus-menerus melakukan dosa? Tipsnya, kiat-kiatnya. Sebenarnya banyak Bapak Ibu kiat-kiatnya. Saya sebutkan beberapa saja ya. Termasuk tadi yang sebelumnya itu juga saya sebutkan beberapa. Sebenarnya banyak itu ya. Termasuk yang ini sekarang. Tips agar dosa tidak berulang. Di antara yang bisa kami sebutkan. 1, menuntut ilmu. Orang itu harus menuntut ilmu. Orang itu melakukan dosa karena dia tidak memiliki ilmu. Dia tidak memiliki ilmu. Ya. Maka dia harus tahu ilmu. Sebab orang dengan menuntut ilmu bisa membedakan. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Mana itu tauhid, mana yang syirik. Ya, mana halal, mana haram. Itu karena ilmu. Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ilmu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis dibedakan. Nabi SAW menjelaskan anjing yang dilatih dengan anjing yang tidak dilatih cara berburu dibedakan di dalam Islam. Anjing yang dilatih bagaimana cara menangkap hewan buruan, maka hewan tangkapannya itu boleh kita makan. Sekalipun bercampur dengan air liurnya, cukup dibersihkan air liurnya dan hewan yang ditangkap itu jenis hewan yang halal, itu boleh kita makan. Kita lepas, baca bismillah, ditangkap, dibersihkan, lalu kemudian kita boleh memakannya hewan yang ditangkap tersebut. Asalkan yang ditangkap itu hewan halal. Itu anjing yang dilatih. Tetapi kalau anjing yang tidak dilatih, bagaimana cara menangkap hewan buruan? Nggak boleh. Ketika ditangkap nggak boleh dimakan. Anjing saja dibedakan. Anjing yang punya ilmu sama anjing yang tidak punya ilmu. Anjing yang tidak punya akal dibedakan. Apalagi kita punya akal. Orang berilmu sama yang tidak punya ilmu beda di sisi Allah Azza wa Jalla. Beda. Oleh karena itu maka harus menuntut ilmu. Ini yang pertama ini. Tips supaya tidak melakukan dosa. Yang kedua. Ingatlah selalu yaitu tentang kematian mendadak. Mati mendadak. Yang namanya mati tidak mengenal tua. Yang namanya mati tidak harus didahului sakit. Enggak. Kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Bapak Ibu sekalian. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Shahih Jami'us Shaghir nomor 5889 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak. Mati tanpa sebab. Mati tanpa didahului sakit. Sehat walafiat meninggal. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sering-sering ingat kematian mendadak. Ya, supaya kita tidak terus-menerus melakukan dosa. Kapanpun malaikat selalu mengintai kita. Oleh karena itu maka dengan kita selalu mengingat kematian mendadak, maka kita akan lebih berhati-hati, yaitu dalam hidup ini untuk melakukan dosa. Ini nomor 2. Nomor tiga.
Jangan suka memakan atau mengkonsumsi yang haram. Jangan. Karena sekali kita mengkonsumsi yang haram, maka itu efeknya adalah kita suka melakukan perbuatan dosa. Karena dosa itu bawa efek, Bapak Ibu sekalian. Dosa itu bawa efek. Di antaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu Nabi mengatakan bahwa Hajar Aswad adalah batu dari surga yang ketika turun lebih putih daripada susu. Kenapa sekarang di Mekah, yaitu yang terletak di salah satu sudut Ka'bah, itu kalau kita mencium Hajar Aswad, kenapa dia menjadi hitam? Kenapa? Karena kata Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, karena dosa yang menempel pada batu tersebut. Dosa itu bawa efek. Dosa itu bawa efek. Bayangkan, batu Hajar Aswad awalnya lebih putih daripada susu. Bisa hitam karena dosa manusia yang menempel di batu itu. Makanya termasuk dalam hidup rumah tangga, kalau ada anak-anak kita sudah mulai nggak nurut, ya, sudah mulai yaitu membangkang orang tuanya, jangan suka menyalahkan anak, introspeksi orang tuanya. Mungkin saya dulu pernah melakukan hal-hal, yaitu mungkin mengkonsumsi makanan dan seterusnya. Ya, karena bawa efek. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Terus di antara tips yang lain, jangan salah mencari teman. Nah, harus selektif mencari teman. Apa kata Nabi dalam riwayat Abu Dawud? Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Sudah, jadikan pelajaran, yaitu Abu Thalib. Jadikan pelajaran Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, bukan muslim. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang Nabi cintai meninggalnya sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi mengalami beberapa keadaan yang menyedihkan. Yang pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat. Khadijah belum kelar, belum selesai kesedihan beliau, masih dirundung duka paman beliau Abu Thalib. Yang pada saat dia sakaratul maut, Nabi membisikkan ke telinga Abu Thalib, "Ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan menjadi saksi bagi paman nanti di hari kiamat. Aku yang akan bela paman. Tapi sayang beribu sayang, Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini hadir juga waktu itu. Dia membisikkan ke telinga Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millata Abdul Muthalib?" Hai Abu Thalib, apa kamu nggak suka? Kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Siapa Abdul Muthalib? Ya ayahnya Abu Thalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Lu memang apa agamanya kakeknya Nabi Abdul Muthalib? Paganisme. Mereka mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Orang-orang kafir jahiliyah ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan yaitu bumi beserta seluruh isinya? Allah. Yang menciptakan manusia? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Yang menghidupkan, mematikan? Allah. Tahu. Bahkan ketika Abraham masuk ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, orang yang pertama kali didatangi oleh Abraham, yang ditemui oleh Abraham, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, yang saat itu sedang mengembala onta. Lalu Abraham bertanya, milik siapa onta-onta ini? Dan milik siapa rumah kuno itu? Rumah yang berbentuk kubus itu. Milik siapa? Lalu kemudian dijawab oleh Abdul Muthalib, "Ana Rabbun Ibil." Saya pemilik onta-onta ini. Sedangkan rumah tua itu, yaitu ada yang punya Allah. Dia tahu Allah, Ka'bah itu adalah rumah Allah. Tapi ketika mereka disuruh menyembah Allah saja, meminta hanya kepada Allah saja, enggak. Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah, perantara. Mereka menyembah, meminta kepada berhala-berhala dan seterusnya. Menjadikan orang-orang soleh yang telah mati itu dijadikan sebagai perantara. Ya ini syiriknya di sini. Jadi dari tauhid rububiyah bagus, tapi cacatnya tauhid uluhiyah. Tauhid penghambaan.
Maka orang yang tauhid rububiyahnya mantap, tapi kalau uluhiyahnya cacat, maka bukan berarti dia sebagai seorang muslim, bukan. Banyak orang-orang kafir kalau ditanya siapa pencipta Allah, tapi mereka tetap meminta bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi, tolong jangan salah mencari teman, ya. Saya pernah nyampaikan juga di majelis ini kan, saya sudah pernah sampaikan. Saya pernah yaitu singgung di majelis ini, yaitu ya kalau di negeri kita yaitu siapa waktu itu saya kasih contoh, tokoh komunis DN Aidit. Siapa DN Aidit? DN Aidit adalah anak seorang kiai, bapaknya kiai. DN Aidit lulusan pondok pesantren, hafal Quran. Bapaknya hafal Quran, dia lulusan ponpes. Tapi kenapa punya pemahaman komunis, membantai orang Islam, Quran dibakar? Karena dia punya teman, punya pemahaman Marxisme. Sehingga dia ujung hidupnya tetap mengikuti pemahaman temannya. Hati-hati mencari teman, selektif mencari teman. Teman itu bawa pengaruh. Supaya tidak, terutama teman di media sosial. Teman di media sosial, hati-hati. Ya, dengan siapa kita ikut grup itu, grup apa? Kalau grup itu tidak manfaat, cuman isinya itu kata-kata kotor, guyon, capek yang kayak begini. Kita masih banyak ayat Quran yang belum kita hafal. Masih banyak hadis-hadis Nabi yang belum kita hafal. Kitab-kitab para ulama yang kita telah masih banyak. Kita masih banyak yang belum tahu apa-apa. Tapi ikut grup yang ikut grup yang tidak ada manfaatnya. Percuma. Yang namanya penyesalan mesti di akhir. Nggak mungkin di awal. Nyesel itu mesti di akhir. Lihat di dalam Al-Quran. Saya pernah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Namira. Bahkan di YouTube sudah ada itu. Itu saya sampaikan. Bahwasannya angan-angan mereka yang telah tiada. Mereka yang telah mati. Mereka yang terkungkung di dalam kubur. Mereka minta kepada Allah. Hidupkan aku lagi ya Allah. Agar aku beramal soleh. Terlambat. Jangan sampai. Jadi kita ini sekarang ini kita ini sedang dalam angan-angan mereka yang telah tiada. Kita ini sedang berada di satu kondisi yang merupakan angan-angan mereka yang ada di kuburan-kuburan itu. Ingin beramal soleh, ingin sedekah, ingin nuntut ilmu. Terlambat. Sudah bahkan waktunya lagi kita memperbanyak dia, kecuali yaitu digunakan untuk menambah keimanan kita, ya. Baik, apalagi sebentar lagi Ramadan. Terakhir sebagai penutup, yaitu ya, tips agar dosa tidak berulang, jangan dekat dengan area maksiat. Jangan mendekati area maksiat. Jangan. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang orang yang membunuh 99 orang? Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar. Awalnya dia membunuh 99 orang. Ini riwayat Bukhari Muslim ini, cerita ini. Lalu dia bertanya kepada seorang rahib Yahudi. Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untukku? Kata si rahib Yahudi, maklum. Namanya Yahudi, rahib. Nggak paham. Dia mengatakan, terlalu banyak dosa yang kau lakukan. Tidak ada pintu tobat untukmu. Daripada ganjil, digenapi sekali. Dibunuh ini. Rahib ini jadi 100 dia bunuh. Lalu pergi ke orang alim. Aku membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat? Ada. Dengan syarat. Kau harus hijrah, eksodus. Kau harus pindah dari negeri di mana kau tinggal. Konon katanya, kata para ulama, negeri di mana dia tinggal itu nama negerinya Kafroh. Katanya orang alim ini, kau harus pindah ke negerinya orang-orang soleh. Dan negeri itu bernama Nasrah, pertolongan. Kau harus pindah. Karena kalau kau masih di situ, maka kau tidak akan bisa tobatmu sempurna. Karena kau berada di lingkungan area maksiat. Kau harus pindah, hijrah. Lalu kemudian orang ini sudah niat untuk tobat, berpindah. Belum sampai di perjalanan, meninggal dunia. 2 malaikat turun, malaikat rahmat, malaikat azab. Katanya malaikat rahmat, ini bagian saya. Karena dia sudah berniat untuk tobat. Katanya malaikat azab, nggak bisa. Syaratnya itu harus sampai ke negeri yang dia tuju. Kan dia belum sampai. Maka dia adalah jatah saya. Azab. Maka Allah turunkan 1 malaikat penengah. Nah, turun. Lah dari sini riwayatnya ada 2. Dari sini dibagi 2. Dua-duanya sahih. Riwayat yang pertama mengatakan malaikat yang ketiga ini datang disuruh mengukur jaraknya. Mana yang lebih dekat? Negeri yang dia tinggalkan atau negeri yang akan dia tuju? Ternyata lebih dekat negeri yang dia tuju. Tobatnya diterima. Diampuni oleh Allah.
Riwayat yang nomor 2, bukan disuruh ngukur, disuruh lihat dadanya orang itu. Orang ini dadanya ketika meninggal menghadap kemana? Ternyata dadanya menghadap ke negeri yang mau dituju. Maka diampuni oleh Allah, tobatnya diterima. Jadi harus hijrah. Seperti itu. Dan terus jangan tinggalkan yang namanya istighfar. Minta ampun. Di masjid istighfar. Di pasar istighfar. Di kendaraan istighfar. Di jalan-jalan istighfar. Di kantor istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Insya Allah jika ditakdir kita ketemu lagi nanti di bulan Mei, insya Allah kalau memang dipertemukan lagi, maka kita sudah masuk dosa besar yang nomor 1. Ya, sudah masuk inti daripada materi kita. Muqaddimah sudah tuntas pada hari ini. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.